Apakah feminisme selalu berkaitan dengan perempuan? Apa sih feminisme? Mengapa perempuan memerlukan tempat sendiri? Kemudian, mengapa sih ada istilah ladies first? Dan juga, mengapa sih perempuan harus takut untuk keluar malam? Dan yang terakhir, mengapa perempuan cantik, putih, glowing, langsing, dan lain sebagainya? Pembahasan perempuan dalam budaya biasa disebut dengan feminisme. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih feminisme itu? Apakah feminisme selalu berkaitan dengan perempuan? Kemudian, apakah feminisme membenci laki-laki? Sudahlah, jangan terlalu sensitif. Kenali dulu sejarahnya dan pahami logikanya. Feminisme dapat dikatakan sebagai sebuah paradigma, sebuah pergerakan kebudayaan, sebuah pemahaman komprehensif tentang keadilan berbasis gender. Intinya, feminisme adalah pola pikir yang menentang ketidaksetaraan gender yang diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor besar ialah budaya patriarki. Patriarki sendiri ini merupakan kebudayaan yang selalu mengagungkan laki-laki di atas segala-galanya. Patriarki ini yang membuat tradisi dan keyakinan bahwa perempuan selalu di bawah laki-laki, mulai dari urusan kerja sampai urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Feminisme, gerakan sosial, alat analisis, dan ilmu pengetahuan, tentunya untuk kesejahteraan perempuan. Secara historis, aliran pemikiran feminisme dibagi menjadi 3 gelombang, yakni gelombang pertama, kedua, dan gelombang ketiga. 3 gelombang menghasilkan beberapa jenis pemikiran feminisme dengan cirinya masing-masing. Gelombang pertama menghasilkan feminisme liberal. Ini merupakan jenis feminisme yang tidak bisa dipisahkan dari pola pemikiran liberalisme. Liberalisme merupakan pemikiran tentang kebebasan. Ideologi ini berkembang di Eropa pada abad ke-17 karena terinspirasi dari Revolusi Prancis. Revolusi Prancis memberikan dampak perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya mendorong adanya revolusi industri di Inggris dan wilayah Eropa lainnya. Masalahnya, perkembangan industri dan kebebasan individual ternyata hanya menguntungkan orang kelas atas atau biasa disebut sebagai kaum borjuis, dan mereka mengeksploitasi orang dari kalangan kelas bawah yang biasa disebut sebagai kaum proletariat. Jadi, kalian harus tahu bahwa liberalisme menjadi akar dari kapitalisme, dan kapitalisme menyebabkan jurang kemiskinan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bukan hanya itu, alam yang dieksploitasi dan juga orang tua, anak, dan bahkan perempuan. Inilah yang memicu pergerakan feminisme lainnya. Dan nantinya lahirlah feminisme Marxis. Ada Marx di sana. Ya, Karl Marx. Orang bilang, itu kakek komunisme. Intinya, Karl Marx merupakan pakar ekonomi dan sosiologi yang hanya mendambakan kesejahteraan bersama tanpa adanya kelas. Kembali lagi ke feminisme Marxis atau yang biasa disebut feminisme sosialis hadir untuk menjawab kritik terhadap revolusi industri dan kapitalisme. Feminisme Marxis meyakini bahwa industri dan kapitalisme hanya mengeksploitasi tenaga wanita tanpa imbalan yang setimpal. Contohnya seperti, karena perempuan lemah, maka perempuan hanya diberikan pekerjaan yang ringan.
Dan karena hanya diberikan pekerjaan yang ringan, perempuan pun akhirnya diberikan upah yang sangat rendah. Selain itu, tubuh perempuan pun hanya bisa dijadikan objek konsumerisme bagi kaum pria. Intinya, perempuan hanya dijadikan objek eksploitasi tanpa dihargai. Selalu ada relevansi atau hubungan antara patriarki dan kapitalisme, terutama tentang tubuh perempuan yang hanya dijadikan objek jual beli. Dan ini pada akhirnya melahirkan feminisme radikal. Feminisme radikal berfokus pada tubuh dan seksualitas perempuan, bukannya melarang perempuan untuk tidak mengekspos tubuhnya. Namun, feminisme radikal mendorong perempuan untuk menggunakan tubuhnya untuk menguasai laki-laki. Mereka tahu dan yakin bahwa laki-laki itu sangat lemah terhadap tubuh perempuan. Artinya, tubuh perempuan sebenarnya dapat menjadi alat untuk menundukkan laki-laki. Feminis radikal memberi wawasan bahwa perempuan tidak boleh berpikir bahwa kecantikan justru memenjarakan mereka sebagai objek seksual laki-laki. Namun sebaliknya, mereka harus menggunakan dan memanfaatkan tubuh mereka untuk memperalat dan menguasai laki-laki. Aliran feminis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu feminisme radikal kultural dan feminisme radikal libertarian. Feminisme radikal kultural memiliki fokus pada urusan budaya yang terkait dengan penindasan perempuan. Misalnya, perempuan bukan hanya tukang masak, cuci piring, dan lain sebagainya. Di sisi lain, feminisme radikal libertarian berfokus pada urusan hak asasi perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik. Misalnya, hak mengeluarkan suara di bidang politik, terlibat dalam kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Keduanya pun radikal berpikir bahwa justru perempuan memiliki keunggulan dan lebih tangguh daripada laki-laki. Dan mereka pun berpikir bahwa mereka dapat hidup tanpa laki-laki. Setelah jauh feminisme gelombang pertama dengan berbagai jenis alirannya, kali ini saya akan membahas feminisme gelombang kedua. Feminisme gelombang kedua ini muncul pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an. Kali ini feminisme bukan hanya dari kalangan aktivis, melainkan dari kalangan intelektual. Di Prancis, muncul perempuan bernama Simone de Beauvoir dan bukunya yang terkenal yang berjudul The Second Sex. Buku tersebut buku yang wajib jika kamu seorang feminis. Beauvoir mempengaruhi filsafat eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre atau kekasih sejatinya. Eksistensialisme sendiri adalah filsafat tentang kebebasan dan orisinalitas diri. Bagi Beauvoir, perempuan harus menjadi otentis. Perempuan bukan hanya songgok daging atau objek bagi laki-laki. Perempuan harus ada untuk dirinya sendiri. Perempuan harus mampu menjadi dirinya sendiri, baik secara biologis, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Itu disebut feminisme eksistensialisme. Setelah itu, hadir pula feminisme psikoanalisis. Feminisme psikoanalisis sederhananya melihat bahwa masalah perempuan itu sangat terkait erat kondisinya dengan psikologinya. Budaya patriarki membentuk psikis perempuan menjadi psikis yang lemah, inferior, dan sangat bergantung pada laki-laki. Tapi hal yang perlu adalah bahwa psikologi manusia itu sebenarnya terbentuk secara konstruktif dari lingkungannya, mulai dari bahasa, budaya, simbol, sampai aturan-aturannya, mulai dari urusan nama, hobi, aktivitas, dan lain sebagainya. Semua urusan pun selalu ada yang mengatur, sementara laki-laki cenderung lebih bebas. Jadi,
itu mengapa perempuan sangat tertekan batinnya. Apakah Anda mengapa perempuan jadi sangat emosional? Itu semua di alam bawah sadarnya yang sangat terkekang oleh budaya patriarki. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.